Saudara, konflik antara Palestina dan Israel. Lebih dari 3.600 anak-anak Palestina terbunuh di Gaza. Israel menyerbu kompleks Masjid Suci ketiga umat Islam Al-Aqsa. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina tertahan di Mesir. Dukungan terhadap Palestina terus mengalir. Usai menuduh rumah sakit Indonesia di Gaza sebagai markas Hamas. Palestina yang dulunya sebuah negara yang damai, berbagai umat beragama hidup berdampingan tanpa perselisihan. Namun, pada tahun 1923 sampai 1948, banyaknya imigrasi bangsa Yahudi yang didukung oleh Inggris, yang membuat banyak ketegangan dan keributan terjadi. Dimulainya pemberontakan Arab terhadap kolonialisme Inggris dan para pendatang yang terjadi pada tahun 1936 sampai 1939, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan banyak rumah warga lokal Palestina yang hancur karena serangan tersebut. Insiden The Holocaust yang terjadi pada tahun 1947. Nazi Jerman yang ingin menggenosid bangsa Yahudi di negaranya, yang membuat bangsa tersebut melarikan diri ke negara lain, salah satunya ke negara Palestina. Pada tahun 1948, pemimpin Yahudi David Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Dalam deklarasi tersebut, ia tidak mengumumkan batas-batas negaranya karena pasti akan ditolak oleh negara-negara Arab di sekitarnya. Sehari setelah proklamasi, pasukan Zionis memulai operasi militernya untuk menghancurkan kota dan desa di Palestina untuk memperluas batas-batas wilayah negaranya. Tercatat, sejumlah 530 desa dan kota telah hancur dan korbannya mencapai 15.000 jiwa. Peristiwa tersebut dinamakan dengan Nakba, yang artinya bencana. Pada hari yang sama, terdapat 750.000 warga Palestina yang terusir dari rumahnya. Pada tahun 1987, terbentuklah gerakan Hamas, yaitu sebuah gerakan yang menentang kependudukan Zionis di wilayah Palestina. 7 Oktober 2023, Hamas menyerang Israel dengan ribuan roket. Serangan tersebut menyebabkan 1.400 warga negara Israel tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Sejak saat itu, Israel melakukan serangan balik dan pengepungan terhadap wilayah Gaza. Israel secara spesifik menyerang rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan berbagai fasilitas umum lainnya, yang mengakibatkan warga sipil mulai dari bayi, anak-anak, dan orang dewasa menjadi korban dari serangan tersebut. Dengan ini, Israel melanggar konvensi Geneva yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Hukum Geneva adalah bagian dari hukum internasional yang dikenal juga sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tak hanya konvensi Geneva yang sudah mereka langgar, mereka juga melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia atau Statute Roma 1998. 120 negara anggota PBB sepakat untuk melakukan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Namun, hal tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. I want to make clear Israel's position regarding the ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu akan menjadi orang yang rugi.